Cerita dalam manga One Piece chapter 1060 dibuka dengan menampilkan keadaan bajak laut lebih jerami. Mereka sedang berada di kapal Thousand Sunny. Di tempat tersebut, Robin sedang membaca koran yang memuat berita-berita menarik. Salah satu berita paling hangat di koran adalah soal Raja Cobra yang dihabisi oleh Sabo. Ada pula berita lain tentang Vivi yang hilang di Marigold. Luffy memiliki reaksi yang berbeda terhadap dua berita tersebut. Untuk berita yang pertama, Luffy marah karena dia tahu berita tersebut pasti salah. Menurut Luffy, tidak mungkin Sabo menghabisi Raja Cobra. Robin juga sependapat dengan Luffy karena Robin tahu Sabo tak akan melakukan hal semacam itu. Robin pernah menghabiskan cukup banyak waktu bersama pasukan revolusi, sehingga dia mengetahui cukup banyak hal tentang mereka. Robin paham betul bahwa yang menjadi incaran dari pasukan revolusi adalah Tenryubito, bukan para raja. Jadi, kabar tentang Raja Cobra mati di tangan Sabo menurut Robin pasti keliru. Kemudian, Luffy merespon berita tentang Vivi yang menghilang di Marigold. Sebagai seorang sahabat, Luffy benar-benar mengkhawatirkan keadaan Vivi. Dia bahkan langsung bilang bahwa bajak laut lebih jerami harus pergi ke kerajaan Arabasta. Zoro pun menjelaskan bahwa Raja Cobra telah tewas dan Vivi menghilang di Marigold sehingga tidak ada gunanya untuk pergi ke kerajaan Arabasta. Tanpa berpikir panjang, Luffy segera berkata bahwa kalau begitu mereka harus pergi ke Marigold. Zoro pun protes karena jika mereka datang ke Marigold, maka mereka akan berhadapan dengan kekuatan penuh dari markas besar Angkatan Laut. Seperti yang kita tahu, New Marineford memang sangat dekat dengan Marigold. Jika bajak laut lebih jerami datang ke Marigold, maka pasukan Angkatan Laut dalam jumlah yang tidak terhitung akan segera mengepung mereka. Luffy memang hanya asal bicara karena dia terlalu khawatir dengan Vivi. Dia bahkan menduga Zoro takut untuk pergi ke Marigold. Padahal Zoro bukan takut, melainkan dia tidak ingin Luffy melakukan hal ceroboh. Selain Luffy, orang-orang lain yang mengenal Vivi seperti Nami, Usopp, Chopper, dan Sanji juga mengkhawatirkan nasib dari Vivi. Beberapa dari mereka memperlihatkan ekspresi yang berlebihan, berbeda dengan Zoro yang terlihat biasa saja. Kemudian Jinbei, Franky, dan Brook yang tidak saling mengenal dengan Vivi menyinggung soal berbagai hal. Jinbei bilang bahwa Levelly yang baru saja terjadi sepertinya berakhir dengan lumayan buruk. Jinbei memang benar karena Levelly kali ini cukup kacau, di mana terjadi berbagai hal yang tidak terduga. Lalu Franky mengatakan soal Sabo yang pernah berada di kerajaan Dressrosa. Sebagai salah satu kru bajak laut lebih jerami yang terlibat dalam Arch Dressrosa, Franky memang tahu Sabo juga ada di negeri itu. Kemudian Brook mengatakan soal dirinya tidak pernah mendengar tentang kisah kelam kerajaan Arabasta. Sementara itu, Luffy dan orang-orang lain yang mengkhawatirkan Vivi terus berisik, sehingga Zoro menyuruh mereka untuk diam. Zoro meminta mereka agar jangan berlebihan, sebab Vivi itu wanita yang kuat dan tidak bisa diremehkan. Sepertinya Zoro yakin bahwa Vivi yang diberitakan menghilang itu pasti akan bisa selamat. Namun, Luffy, Nami, Chopper, dan Sanji menganggap Zoro tidak punya hati, sehingga mereka semua sama-sama mengejek Zoro. Lucunya, ketika melihat Sanji yang ikut mengejek membuat Zoro berkata bahwa nomor 4 lebih baik diam saja. Seperti yang kita tahu, maksud dari nomor 4 itu adalah bounty Sanji tertinggi keempat dalam bajak laut lebih jerami. Beralih ke berita lain, Robin bilang ada banyak perubahan yang terjadi selama mereka berada di Wano Kuni. Memang ada begitu banyak hal besar yang terjadi di dunia ketika bajak laut lebih jerami sedang berada di Wano Kuni. Robin membahas soal pembubaran Shichibukai yang membuat para mantan anggota Shichibukai menjadi sangat bebas. Hal tersebut membuat organisasi Cross Guild tercipta. Bahkan dari organisasi itu juga muncul Yonko baru, yaitu Buggy. Luffy tampak kesal dan tidak senang ketika mendengar soal Buggy. Luffy masih belum memahami mengapa pengecut seperti Buggy bisa menjadi Yonko, serta mengapa pula orang kuat seperti Mihawk dan Crocodile menjadi bawahan Buggy. Padahal ada suatu kejadian unik di balik hal tersebut. Seperti yang kita tahu, Crocodile dan Mihawk sebenarnya bukan bawahan Buggy. Mereka dianggap sebagai bawahan Buggy karena para anak buah Buggy yang membuat poster sedemikian rupa sampai-sampai Buggy terlihat seperti pemimpin. Kesalahpahaman itu juga yang membuat Buggy diakui menjadi salah satu Yonko yang ada pada saat ini. Walau orang lemah seperti Buggy yang menjadi pemimpin Cross Guild, sesungguhnya dia cuma pemimpin boneka karena Crocodile dan Mihawk yang mengendalikan organisasi tersebut. Cross Guild adalah organisasi yang kuat dan berbahaya. Sepertinya Cross Guild juga masih akan terus berkembang menjadi semakin besar dan hebat. Selain berita tentang Cross Guild, Robin bilang ada juga berita lain, yang mana berita itu berkaitan dengan Luffy.
Berita tersebut mungkin akan membuat Luffy pusing. Tanpa mencari tahu apa sebenarnya berita itu, Luffy malah kembali membahas soal Sabo yang menurutnya bukan pelaku sebenarnya di balik kematian Raja Cobra. Luffy juga mengenang kembali momen bersama Sabo dan Ace. Lalu Luffy mengingat tentang impian yang sebenarnya. Mungkin kita hanya tahu Luffy ingin menjadi Raja Bajak Laut, yang mana menurut Luffy, Raja Bajak Laut itu adalah orang paling bebas di lautan. Impian itulah yang selama ini disangka oleh banyak penggemar sebagai impian utama Luffy. Padahal sebenarnya Luffy memiliki impian lain selain menjadi Raja Bajak Laut. Impian lain itu sepertinya merupakan impian utama Luffy. Luffy mengungkapkan kepada para kru apa sebenarnya impiannya itu, yang mana para kru ada yang kaget dan ada pula yang tertawa ketika mendengarnya. Yang mengetahui impian Luffy itu hanya sedikit orang saja, hanya mereka yang sekarang ini sedang berada di atas kapal Thousand Sunny. Dan pada masa lalu, Luffy juga pernah mengungkapkan soal impiannya itu kepada Ace, Sabo, dan Shanks. Luffy bilang Ace, Sabo, dan Shanks juga tertawa ketika Luffy mengatakan impian tersebut. Shanks bahkan tertawa sampai mengeluarkan air mata saat mendengar impian Luffy. Dengan begitu, walau apa sebenarnya impian Luffy belum kita tahu, tapi dapat diduga bahwa impian tersebut pasti sangat lucu, unik, dan tidak masuk akal. Meski begitu, suatu saat nanti impian dari Luffy pasti akan terungkap, dan dia pasti bisa mewujudkannya. Setelah itu, mereka membahas soal Laugh Tale yang mana hanya butuh satu Road Poneglyph lagi untuk bisa pergi ke sana. Namun, hal itu tidak mudah, sebab menurut Robin, sudah lama sekali Road Poneglyph terakhir tidak terlihat. Dengan kata lain, untuk sekarang belum ada petunjuk tentang di mana Road Poneglyph terakhir berada saat ini. Sebenarnya, dari tadi ketika Luffy dan kawan-kawan berbincang, ada Karibou yang mendengar pembicaraan itu. Sebab Karibou sedang berada di dalam tong di atas kapal Thousand Sunny. Fokus cerita pun berpindah ke tempat lain, diperlihatkan New Marineford. Di sana, para angkatan laut sedang heboh karena mereka sudah berhasil melacak di mana Sabo berada. Sebab Sabo melakukan kontak melalui Denden Mushi ke kerajaan Kamabaka. Laporan pun langsung segera sampai ke para Gorosei, dan tentunya diketahui juga oleh Im Sama. Sekarang ini, Sabo sedang berada di kerajaan Lulusia. Menurut Gorosei, kerajaan Lulusia termasuk satu dari 8 kerajaan yang melakukan revolusi. Jadi, para rakyat di negeri tersebut melakukan aksi pemberontakan. Setelah itu, diperlihatkan secara bergantian kerajaan Lulusia dan kerajaan Kamabaka. Karena Sabo dari Lulusia sedang berbincang dengan pasukan revolusi di Kamabaka via Denden Mushi. Sabo dengan tegas berkata kepada Dragon bahwa dia tidak menghabisi Raja Cobra. Sementara itu, awan hitam yang sangat besar mulai muncul di atas kerajaan Lulusia. Beberapa warga sudah melihat awan hitam besar itu. Diperlihatkan juga raja dan putri kerajaan Lulusia sedang dikurung oleh rakyat mereka sendiri. Karena seperti yang Mimin bilang tadi, para rakyat telah memberontak. Terlihat juga Sabo masih terus berbicara kepada Dragon, yang mana kali ini dia menyinggung soal tahta kosong. Harusnya di sana tidak boleh ada raja dunia, tapi sepertinya Sabo melihat ada seseorang yang duduk di atas tahta kosong. Sabo pun membahas soal itu kepada Dragon. Namun di Marigold saat ini, Im Sama telah mencoret kerajaan Lulusia dari peta yang dia pegang. Secara tiba-tiba, dari awan hitam di atas kerajaan Lulusia muncul semacam bola energi dengan ukuran yang melebihi kerajaan itu. Bola tersebut jatuh menghantam kerajaan Lulusia, sehingga kerajaan itu pun hancur. Kekuatan Im Sama sangat mengerikan sampai bisa menghancurkan suatu negeri dalam sekejap. Ada juga kemungkinan bahwa Im Sama sebenarnya memakai Uranus dalam melakukan hal tersebut. Jika kemungkinan itu benar, maka berarti Uranus dimiliki oleh Im Sama. Setelah itu, diperlihatkan beberapa hari berikutnya. Kapal Thousand Sunny sedang berada di lautan dekat pulau yang sangat dingin. Di depan mereka ada suatu pusaran yang besar dan misterius. Terlihat juga ada orang yang terjebak di pusaran tersebut. Zoro pun memakai satu pedang untuk menebas pusaran itu. Lalu orang yang tadinya terjebak di sana akhirnya terjatuh keluar dari pusaran. Orang itu adalah Jewelry Bunny, dan diketahui bounty Bunny sekarang sebesar 320 juta berry.